Oke. Biasanya yang kita pakai untuk jalan tuh apa namanya, bodinya lebih lebar. Ini kita bikin kayak gini. Terus dia mungkin 150 mungkin, ya kurang lebih gini. Ini saya mau taruh di sini, kurang lebih. Terus langsung kita set aja ke mesh, subdiv gitu ya. Ini saya keluarin ya. Kebalik lah, ini aja. Ya, oke. Kita mau kerja di sini. Di sini ya. Ini widthnya kita kita bikin gini ya. Jadi di depan ada 3, height-nya kita bikin gini juga. Itu ya. Oke. Nah, karena dia ini pack kayak snack gitu. Ini saya mau ambil bagian depannya, gitu, biar kelihatan lebih padat. Gitu. Terus ini biasanya kan sampingnya lebih pipih. Ini saya mau pakai simetrinya deh biar cepet. Itu gitu ya. Terus di bagian atasnya sini juga. Oke. Terus biasanya di bagian atas kan selalu ada bagian yang agak lebih tinggi karena dipres gitu. Ini ya. Segini aja. Di bawah juga begitu. Oke. Gitu ya. Edit, extrude. Gitu ya. Terus ini saya mau buat dia lebih lebar sedikit supaya kelihatan dia full gitu, penuh gitu ya. Terus ini supaya kelihatan lebih berat, lebih full lagi. Kurang lebih gini. Ini juga. Gitu ya. Ini packnya bisa snack-snackan apa gitu ya. Kalau sudah, ini saya mau buat lebih tipis lagi. Gitu ya. Ini mau saya buat lebih sharp. Gitu juga bagian bawahnya. Supaya lebih sharp, saya mau pakai insert. Ini saya taruh di bagian sini. Dia jadi lebih sharp. Terus biar kelihatan pembatasnya juga saya kasih gitu. Ini sama di bagian bawah. Mungkin nggak terlalu karena nggak akan terlalu kelihatan gitu ya. Oke. Ini saya mau buat lebih lebar gitu biar kelihatan penuh, full gitu ya. Ini di bawah juga. Kelihatan ya. Ini kalau kita apa namanya, cari tekstur snack gitu akan lebih kelihatan ini lagi gitu ya. Ini teksturnya udah pasti gampang, tinggal di project dari depan pakai linear, belakang pakai linear, udah bisa gitu ya.
Terus biar agak dinamis, bagian atasnya saya tarik sedikit biar nggak terlalu agak kaku. Nah, gitu ya. Ini saya buka sedikit biar padatnya masih kelihatan. Oke, dah. Oke, gitu ya. Dah. Untuk setup yang pertama kita mau pakai deform wrap. Ya. Supaya dia fleksibel, kita mau pakai NURBS. Nih, di sini ada create NURBS. Terus kita mau ambil yang plain. Supaya dia ada di depan, saya pakai yang Z. Create. Ini saya mau taruh di tengah-tengahnya. Terus saya lebarin. Saya. Loh, kok? Oke. Ini usahakan lewat ini belum ya, 140, belum juga 150. Ini mungkin belum di tengah. Nah, itu ya. Dah. Terus length rasionya, nah, itu ya. Ini mungkin cukup 1,3. Saya melihat dari, nah ini ya, udah ke cover semuanya. Kayaknya cukup. Ini lebihan dikit ya, 155. Ini 12. Oke, tuh. Aduh, terlalu mepet. 125. Gitu ya. Oke, dah. Nanti yang di render ini, yang di animate yang ini, gitu ya. Oke, ini kadang-kadang saya suka kebalik-balik, tapi biasanya sih kamu select modelnya dulu baru rignya. Kita sebut aja ini di rig cuma pakai ini gitu ya. Oke, ini kita mau split tengahnya jadi gini, gitu ya. Tuh. Oke, dah. Saya select modelnya, saya select rignya, terus saya deform. Saya mau pakai wrap. Ini saya reset ya. Habis itu saya fall off nya pakainya volume, saya create. Mudah-mudahan nggak ketukar. Harusnya sih nggak ketukar. Ketukar dalam arti yang ke wrap malah yang ini. Ini sih nggak mestinya. Ya, bener ya. Oke, ini saya cabut dulu ya. Kalau nggak ntar aneh, kanan kiri bergerak. Tuh. Gitu ya. Oke. Dah. Gitu ya. Dah. Sekarang kan kita bisa lihat ya. Modelnya udah low res, medium res, high res lah, apalah gitu ya. Ini. Terus ini riggingnya. Habis ini kita perlu controller. Gitu ya. Untuk controller kan gerakinnya di sini nanti. Gitu ya. Kita perlu controller supaya kita bisa nge-animate dianya, gitu. Ini saya mau pakai yang simple aja. Ini pakai circle, tuh. Ya. Ini saya reset. Radiusnya 1, saya pakai 3. Mudah-mudahan cukup. Kalau enggak saya kecilin aja. Nah, gitu kan? Tuh. Ini kekecilan ya. Ini saya mau taruh di sini. Ini kekecilan kemana-mana gitu. 10 kurang, 50 kegedean, 20 kurang juga, 30. Oke, 30 ya. Dah. Kok kecil ya? Oke. Ini saya kasih 40 deh. Oke, 40. Ini saya coba bentuk kaki-kakian supaya bisa lebih mirip. Gitu ya.
Oke, dah. Ini udah. Nah, ini saya coba duplicate. Terus saya taruh di sebelah. Ini langsung saya reverse aja. Ya. Ini saya kasih minus, dia ada di sebelah. Gitu. Dah, kalau sudah, saya perlu, ini kan dua kaki ya. Dua kaki. Saya perlu dua tangan. Create nudge circle. Saya mau arah ke depan, saya pindah ya. Aksisnya ke Z. Kalau ini lihat dari tadi kayaknya, oh enggak ya, 40 tadi ya, 40. Ini saya create. Ini saya mau taruh di sini, gitu. Terus sebelahnya duplicate. Ini langsung aja saya reverse, saya kasih min aja, gitu ya. Dah, dua kaki udah, dua tangan udah. Selanjutnya yang paling penting itu torso. Torso controller saya pakai circle lagi. Ini saya balikin ke Y, create. Ini saya taruh di tengah sini nih. Tuh, gitu ya. Ini kayaknya saya perlu lebih besar. Taruhlah 50, gitu ya. Tuh. Tapi saya perlu edit bentuknya supaya kelihatan lebih ini, lebih jelas. Nih, saya taruh di sini, gitu. Harusnya jelas. Dah. Oke. Ini saya akan kasih warna kuning karena ini controller. Display wireframe color kuning. Modelnya saya kasih warna hitam. Ini biasanya saya kasih warna merah untuk rig, tapi biarin aja. Kalau di merah ntar kalau blok benar-benar gitu ya. Oke. Sekarang selanjutnya kita mau attach dia ini, gitu ya. Ini saya hide dulu. Saya simpan ke mana? Layer supaya kita bisa kerja enak. Oke. Ini saya mau select control vertex gitu ya untuk kakinya. Tuh, kelihatan? Kakinya ini simetrisnya saya cabut supaya bisa kanan kiri beda. Ini ya, yang kiri ini saya mau attach ke controller kaki di sebelah sini, gitu ya. Supaya ini bisa jadi satu, kita perlu yang namanya cluster. Ini ada cluster sini, itu kayak ada huruf C kecil di situ, kelihatan ya. Itu kalau udah jadi cluster, nanti clusternya kita parent ke sini nih, ke controllernya, gitu. Cluster itu dari control vertex 4 yang buat kaki itu di group terus atau di parent ke cluster itu. Clusternya di parent ke telapak kakinya. Jadinya kalau telapak kakinya kita gerakin, dia gerak. Lihat ada efeknya di sini. Oke. Ini semuanya gitu aja. Nah, ya, default cluster. Cluster itu di parent ke sini. Prosedurnya gitu aja, kecuali yang tengah, torso. Nih, tuh. Cluster terus parent ke sini. Itu saya pencet G. G itu menu terakhir yang dipakai. Ya. Ini saya pencet G karena cluster yang terakhir otomatis dia kasihnya ke situ. Ya. Oke. Dah. Sekarang yang agak beda itu torso. Torso itu ngambil dari sini ini pinggang, kepala, sama kaki. Ini kita cluster lagi, itu ada di tengah, terus kita attach ke sini pinggangnya, gitu ya. Oke, dah. Nah kalau sudah, yang tangan, controller yang tangan kita parent ke controller pinggang ini, pelvis, supaya kemanapun pinggangnya digerak, tangannya ikut, gitu ya.
Oke. Nah, sekarang yang agak tricky adalah seharusnya kemanapun dua telapak kakinya bergerak, pelvis akan selalu ada di tengah-tengahnya, gitu kan? Ya, oke. Kita akan bikin yang namanya balance controller. Balance controller itu ada di tengah-tengah telapak kaki. Dia ngikut kanan kiri kaki kedua-duanya dan selalu dipaksa untuk selalu di tengah, gitu ya. Nah, apa namanya, pelvis itu nanti kita parent ke situ. Saya mau buat dari atas. Nah, gini. Ini bagian depannya. Saya mau create pakai ini aja nih, karena saya perlu garis ya. Ini linknya. Dah, gitu ya. Nah, sekarang saya perlu snap to grid. Ini aja, biar kelihatan. Ini bagian belakangnya. Terus ini bagian depannya. Nah, kan? Dah. Kalau ini sudah, ini saya ke control vertex, terus, karena ini saya lepas dulu biar snapnya hilang. Terus ini saya taruh di tengah, gitu ya. Kalau kamu mau kelihatan lebih besar, silakan. Kecil juga nggak apa-apa, gitu ya. Dah. Nah, kalau sudah, ini saya kasih warna kuning biar kelihatan. Gitu ya. Tuh. Close. Gitu ya. Dia harus ikut kemanapun dua kaki ini berada dan harus ada di tengah-tengahnya. Ini saya select gitu ya. Saya mau pakai constraint. Ini ada di rigging atau di animation gitu ya. Constraint. Untuk yang memaksa dia pada posisi yang sama dengan targetnya, itu kita pakai point. Constraint point. Gitu. Ini kita mau constraint hanya pada posisi kanan kiri depan belakang, atasnya enggak. Karena kalau atasnya kita kasih juga, waktu kakinya ngangkat, pelvisnya ngangkat juga, itu jadi problem, gitu ya. Jadi kita mau pakai X sama Z, gitu ya. Ini kalau kita apply, dia dipaksa ke sini. Ini juga gitu. Kalau kita apply dua-duanya untuk kaki kiri sama kanan, otomatis dia di tengah. Kita cek, gitu. Oke ya. Ini pelvisnya kita parent ke balance controller, sehingga pelvisnya ini akan ngikut kemanapun dua kaki ini ikut. Gitu. Konsepnya mungkin kelihatan ya, gitu. Oke. Sekarang problemnya ini jalannya, posisinya. Tapi kalau ini mau jalan belok, ini belum. Kita perlu satu constraint lagi, namanya constraint orient. Nah, constraint orient ini kebalikan sama constraint point tadi. Kalau constraint point itu tadi X sama Z, sekarang kita perlu cuma rotasi dari Y aja. Karena kan kaki itu kalau kita mau jalan gitu terus belok gitu kan, badannya juga belok. Tapi kalau kakinya miring-miring gini, badan nggak mungkin dong, ya kan? Makanya kita cuma pakai Y-nya aja, apply, gitu. Kenapa nggak ada perubahan? Karena ini posisinya juga rotationnya 0. Ini ke sini kita apply yang sama. Nah, efeknya baru kita bisa lihat waktu ini di rotate. Ya, kelihatan? Ini value-nya average dari rotasi yang ini sama yang ini, gitu ya. Pasti, gitu. Jadi otomatis pelvisnya juga akan begitu, meskipun pelvisnya juga masih bisa dirotate mandiri, gitu. Jelas? Dah, sekarang saya balikin lagi nih modelnya. Nah, kalau sudah ini, ya, rignya ini, saya mau kasih di sini jadi reference nih. Kalau saya klik gini kan,
Oh, sorry. Oh enggak, itu ya, udah. Loh kok? Nih. Oh, bukan reference, template. Oh, gitu ya. Waduh, ini jadi nggak kelihatan. Oke, saya nggak mau pakai ini ya, susah. Jadi saya ke atribut editor, mana? Shape, harusnya di shape ya. Object display, visibility. Ini saya kalau cabut, gitu ya. Visibility, template. Nah, kita pakai template aja ya, supaya enak. Kalau tadi dari sini saya template, objeknya ikut hilang. Nah, udah kelihatan? Oke, sekarang gitu ya. Nah, ini setupnya selesai. Ini masih bebas. Ini mau dikecilin, digedein, gerakannya. Gitu ya. Oke? Dah, kira-kira begitu setupnya. Habis ini kita mau jalan kemanapun dia nggak masalah.